Wallahu ghafurur rahim. Sebagai orang kalau dikasih di amplop, tidak mau tidak sampaikan kebenaran. Bahkan yang tidak ada tuntunannya dia cari-carikan. Oreh hadisnya, padahal tidak ada hadisnya. Iya. Kenapa ada amplop? Dia tahu sebenarnya. Nabi Muhammad ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan, ditarghib. Apa yang kamu mau? Silahkan ambil. Dari dunia ini silahkan ambil. Kadang-kadang juga ditarhib, dipertakuti, dilempari batu. Ya. Subhanallah. Gara-gara apa ini? Coba berpikir jemaah sekalian. Kenapa Nabi Muhammad, padahal dia adalah orang yang paling jujur, luar biasa. Nasabnya kalau dibilang keturunan tidak ada yang kalai. Paling biru darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal orang kafir Quraisy itu membangga-banggakan apa? Keturunan. Ini Nabi Muhammad orang yang paling biru darahnya di muka bumi ini. Secara mutlak tidak ada yang mengalahkannya. Kalau dibilang kebangsawanan, nasab yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran, akhlak luar biasa. Tapi gara-gara dia mendakwakan tauhid, la ilaha illallah. Iya. Yang menjadi musuh siapa? Keluarganya, pamannya, keluarga dekatnya. Di Makkah beliau lahir. Iya. Yang menjadi musuhnya satu kampungnya sendiri. Maka beliau pun hijrah kemana? Ke Madinah. Diancam dibunuh beberapa kali. Diancam dibunuh Nabi Muhammad SAW beberapa kali. Iya. Bahkan Ali bin Abi Thalib siap menggantikan posisi beliau di ranjang. Allahu Akbar. Rela mati untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun keluar bersama dengan Abu Bakar. Ia melarikan diri ke Madinah. Bukan karena takut dengan kematian sama sekali, tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Namun ada maslahat, ingin menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mencari tempat yang lebih aman, kemudian kita menyusun strategi di sana, kemudian kita kembali untuk menaklukkan Mekah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertakuti luar biasa. Dijadikan sayembara, siapa yang mampu untuk mendatangkan kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan sekian ekor onta, sekian hadiah ini, hadiah itu. Allahu Akbar. Kita terkadang satu kali gertak, lebih cepat apanya? Redupnya dibanding putri malu. Baru ditiup sedikit, langsung layu. Boleh dilempari batu. Wa huwa alaihi salatu wassalam yaqul. Lihat. Begitu dahsyatnya gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiming-imingi dengan dunia, tidak bergeming. Dipertakuti, tidak bergeming. Diancam bunuh dan seterusnya, tidak ada sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, wallahi walau wada'u syamsa biyamini wal qamara bishimali ala an atruka hadzal amr la atrukuhu hatta yudhhirallahu au uhlaku dunahu. Ini seharusnya sifat seorang dai yang menyeru kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh digertak sedikit kemudian dia tanazul. Iya pale, benar maki pale. Salah itu kemarin ucapanku. Ya. Tak boleh tanazul dari kebenaran, apalagi berkaitan dengan akidah, tauhid, manhaj. Tak boleh seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi ujian-ujian seperti ini justru dia mengatakan, wallahi demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, mungkin tidak ini sesuatu yang mustahil. Andai kata saja mustahil mereka lakukan, perkara yang sangat dahsyat, ya, meletakkan matahari di tangan kananku
Bisa membakar luar biasa. Iya kan? Artinya kalau sekedar disuruh berjemur, dipanasi kakinya, iya, itu udah seberapa. Diletakkan matahari di kanan beliau dan bulan di tangan di kiri beliau, supaya saya tinggalkan perkara ini, saya tinggalkan tauhid, saya tinggalkan untuk mendakwakan tauhid, saya tinggalkan untuk menyampaikan kebenaran. Iya, kata beliau, saya tidak akan pernah meninggalkannya sama sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama ini, atau sampai saya dibunuh demi membelanya. Ini prinsip seorang dai seperti ini. Tidak boleh hanya gara-gara wanita, ya, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara pimpinan, hanya gara-gara ahlul bid'ah, ahlul syirik, hanya gertakan, hanya ancaman, kemudian dia berhenti, kemudian dia mundur hanya gara-gara dicela. Sudah berhenti mau berdakwah, tidak mau urus ini urusan dakwah, tidak mau jadi penitia, tidak mau bangun masjid, ya, hanya gara-gara itu. Rasulullah, subhanallah, jadi seorang dai itu harus kokoh, ya, harus bersabar di dalam menyampaikan kebenaran. Apalagi yang dia bawakan adalah dakwanya para nabi. Di antara nabi itu, ya, ada yang dibunuh. Umat-umat terdahulu itu untuk mempertahankan agama mereka, ada yang dibelah dua kepalanya, badannya digergaji dari atas, tidak membuat mereka bergeming. Ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang ditembak kemaluannya.